Dilanda banjir, petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas di Jalan Latu Menteng, Jakarta Barat menemukan seorang supir yang meninggal dunia di dalam mobilnya. Sebuah minibus ditemukan berhenti di lajur sebelah kanan di tengah banjir yang melanda Jalan Latu Menteng, Jakarta Barat. Petugas yang hendak mendorong mobil tersebut menemukan supir dalam keadaan tak bernyawa. Korban atas nama Rohim, warga Penjaringan, Jakarta Utara, diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Untuk kepentingan otopsi, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sementara arus lalu lintas Jalan Latu Menteng, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat mengalami kemacetan panjang usai dilanda banjir akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Kamis pagi. Di DKP untuk penanggulangan banjir ya, penanggulangan banjir di Jalan Latu Menteng, ya kan? Tiba-tiba saya melihat ada mobil mogok, lanjut mau saya dorong, ternyata nggak ada reaksi, saya buka, ternyata udah meninggal. Sementara itu pemirsa, hujan yang mengguyur Tangerang Selatan sejak pagi hingga Kamis malam membuat 11 titik di 7 kecamatan terendam banjir. Ketinggian banjir bervariasi antara 10 hingga 70 cm. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, banjir juga diakibatkan meluapnya anak kali Angke. Selain merendam perumahan, banjir juga merendam sejumlah akses jalan hingga tak bisa dilintasi kendaraan seperti di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren. Diprediksi hujan lebat akan terus mengguyur Tangerang Selatan hingga beberapa hari ke depan. Banjir di Tangsel saat ini terjadi di 11 titik yang ada di Kota Tangerang Selatan yang disebabkan oleh curah hujan yang saat ini masih turunnya. Curah hujan sedang hingga deras sehingga menyebabkan beberapa titik genangan di Kota Tangerang Selatan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah pusat telah mengambil langkah taktis untuk menekan intensitas curah hujan yang diprediksi akan mencapai puncaknya hingga akhir Januari 2026. Mensesnek meminta maaf kepada masyarakat atas gangguan mobilitas akibat genangan air yang melanda di sejumlah wilayah di Jakarta. Sebelum saya menjawab, tentunya kami menyampaikan rasa prihatin bahwa dalam 2 hari ini, terutama hari ini, curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadi genangan air di beberapa ruas di jalan-jalan di ibu kota. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak, dan kami telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, ya, pemerintah Provinsi DKI, kemudian dengan BNPB, kemudian juga dengan BMKG untuk bagaimana memperkuat atau menambah operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan di wilayah Jabodetabek dengan harapan bisa mengurangi tingginya curah hujan yang memang ini memasuki puncak curah hujan sampai akhir bulan Januari. Dari data BPBD DKI Jakarta, cuaca ekstrim di Jabodetabek diperkirakan berlangsung hingga Februari. Hujan lebat diprediksi merata di hampir seluruh wilayah di Jakarta. BMKG kan menyampaikan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Jakarta akan mengalami cuaca yang cukup ekstrim sampai dengan mungkin di bulan Februari ini. Pemantauan kami di BPBD, hampir semua wilayah Jakarta mengalami situasi yang hampir sama, kecuali agak sedikit penurunan di Jakarta Pusat. Kalau yang 5 hari lalu Jakarta Pusat termasuk cukup parah, hari ini agak sedikit berkurang walaupun ada beberapa wilayahnya yang mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Tetapi untuk Jakarta Utara, Barat, Timur, dan Selatan ini mengalami cuaca yang cukup ekstrim dengan curah hujan yang
di atas rata. Pemirsa, kemacetan terjadi di Jalan DI Panjaitan arah Cawang, Jakarta Timur dipicu curah hujan tinggi yang mengguyur Jakarta sejak pagi. Arus lalu lintas mengalami perlambatan parah baik di jalur cepat maupun jalur lambat. Kendaraan yang melintasi jalur ini didominasi oleh pengendara motor roda 2 dan roda 4 yang terpaksa harus mengurangi kecepatannya. Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Kamis pagi membuat sejumlah ruas jalan terendam banjir, salah satunya di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur. Tidak hanya mengakibatkan kemacetan, banjir juga membuat sejumlah sepeda motor mogok. Dan berikut laporan jurnalis Henry Aprila. Pemirsa, curah hujan yang terjadi dari pagi hari sampai dengan sore hari mengakibatkan sejumlah titik di kawasan Jakarta mengalami genangan air ataupun terdampak banjir. Tepat pada tanggal 22 Januari 2026. Adapun bersama dengan juru kamera kami, Muhammad Zulkarnain akan menunjukkan bagaimana kondisi di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur, di mana sejak pagi hari ini curah hujan berdampak ke Jalan DI Panjaitan yang mengakibatkan banjir dan juga mengalami kepadatan kendaraan. Namun juga tidak hanya di pagi hari, namun juga di sore hari juga mengalami kepadatan kendaraan akibat adanya banjir ataupun genangan air yang menutupi Jalan DI Panjaitan. Sementara memang untuk di malam hari ini sejumlah kendaraan bisa melintas dari dua arah. Kalau memang tadi sore kendaraan tidak bisa melintas dari dua arah, yang hanya bisa melintas dari lajur kanan saja. Dan kendaraan memang didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, dari kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, bahkan juga sejumlah transportasi umum yang juga mengalami kepadatan. Adapun yang juga sudah dikerahkan, yakni Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan juga pihak polisian yang mengatur arus lalu lintas, bahkan juga dari Dinas DSA pun juga dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas. Adapun memang masyarakat mengharapkan dengan adanya hujan yang turun sejak pagi hari sampai dengan malam hari ini, mereka mengharapkan bahwa pemerintah dapat mengatasi agar kepadatan dan juga banjir yang terjadi di kawasan Jakarta Timur itu, Cawang, tidak terjadi terus-menerus dan bisa diatasi. Meskipun dari Dinas DSA maksud kami sudah mengerahkan 3 pompa air untuk mengatasi banjir yang terjadi di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Henry Afrila dengan juru kamera Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir masih merendam sejumlah jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis malam. Setidaknya 5 titik masih tergenang air dengan ketinggian bervariasi. Ketinggian 30 hingga 50 cm masih merendam akses jalan tersebut. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos banjir pun mogok. Petugas SDA menerjunkan sejumlah pompa portable untuk menyedot air di area titik-titik jalan yang masih tergenang banjir. Hingga malam hari ini pemirsa, ratusan rumah di kompleks mewah di Jalan Bank Pela Mampang Prapatan, Jakarta Selatan terendam banjir hingga 50 cm. Banjir akibat hujan deras dan luapan kali Krukut yang tidak dapat menampung volume air hingga akhirnya ke rumah warga. Sejumlah titik di Jakarta hingga malam ini masih terendam banjir, salah satunya di wilayah Kelurahan Pela Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Ratusan rumah mewah terendam air setinggi 50 cm dan warga masih tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Khawatir air semakin tinggi, warga mengevakuasi kendaraannya ke tempat yang lebih tinggi. Aktivitas warga sendiri ini bertahan atau memang ada yang mengungsi atau gimana? Bertahan, karena belum sampai masuk rumah sebetulnya kan. Baru halaman aja Pak ya? Baru jalan halaman, nanti kalau udah masuk rumah pasti pada keluar. Untuk kendaraan-kendaraan sendiri dievakuasi apa seperti apa Pak?